Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bertemu lagi kita dengan multimedia Gereja Masih Injili Bola Mongondo dalam program Suara Gembala. Kali ini dengan tema Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Saudara-saudara yang kekasih, dasar panggilan orang percaya adalah menjadi berkat bagi sesama. Dalam rangka memenuhi panggilan hidup, maka tentu kita berusaha untuk hidup dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi jemaat, dan masyarakat di mana kita hidup. Tapi bagaimana mungkin kita menjadi berkat bagi sesama jika dalam hidup ini kita hanya menjadi pasif, malas, tidak kreatif? Kita bukan menjadi berkat, malah menjadi batu sandungan dan menjadi beban bagi orang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tentang hal ini Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10-12 yang berkata seperti ini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sikap hidup yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan orang percaya adalah bijaksana dalam mengatur kerja, bertanggung jawab terhadap kerja, rajin dalam bekerja, waspada dalam bekerja, rela berlelah dan berkorban dalam bekerja. Tapi sebaliknya, sikap hidup yang dicelah oleh Tuhan melalui nasihat Rasul Paulus ini adalah sikap kerja yang asal-asalan. Kerja yang dilakukan dengan setengah-setengah hati, yang kurang kesungguhan, yang tidak terencana, yang kurang dipersiapkan, yang kurang cermat, yang berhenti di tengah jalan. Saudara, yang diharapkan oleh Tuhan dalam realitas kerja orang percaya bukan pada seberapa banyak yang kita peroleh, melainkan pada proses, yaitu sejauh mana kita sungguh bergumul dalam pekerjaan. Seperti petani yang menabur dengan air mata. Sebab memang ada orang yang memperoleh banyak, tapi diperoleh dengan kecurangan. Apa gunanya memenangkan, memperoleh, atau meraih sebuah hasil gemilang jika hasil itu didapat secara curang? Apa gunanya menghasilkan sesuatu dengan jalan pintas dan tergesa-gesa kalau kemudian justru menjadi bencana dan malapetaka bagi kita atau bagi sesama? Saudara-saudara yang kekasih, yang terpenting dari semuanya adalah sikap dan perilaku kita dalam menjalankan pekerjaan. Ukurannya sekali lagi bukan pada hasil yang banyak, melainkan pada kesetiaan, ketaatan, kesungguhan, kegembiraan, kerelaan, dan kejujuran kita dalam bekerja. Dalam semuanya ini, Tuhan memerlukan pekerja-pekerja yang berintegritas. Integritas artinya utuh, tidak terpecah, tidak bisa disuap. Contoh dari seseorang yang berintegritas adalah seorang dokter atau perawat yang memperlakukan pasiennya seperti seorang saudara atau orang tuanya sendiri. Seorang sopir yang merawat mobil yang dibawanya seperti merawat mobilnya sendiri. Seorang guru yang membimbing peserta didiknya seperti mendidik anak-anaknya sendiri. Selanjutnya, orang yang berintegritas adalah orang yang perkataannya dapat dipercaya, perbuatannya dapat diandalkan. Ia tidak mengobrol janji, perkataan dan perbuatannya sama. Apa yang dikatakan itu yang diperbuat. Saudara-saudara yang kekasih, itulah yang digambarkan oleh Injil Yohanes pasal 1. Firman telah menjadi daging
Kata telah menjadi fakta. Integritas adalah berpadunya perkataan dan perbuatan. Dan itulah yang diperbuat oleh Allah dalam Kristus Yesus. Perkataan telah menjadi perbuatan, yaitu kerja yang suci untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau Kristus berintegritas, maka Kristus membutuhkan pekerja-pekerja yang berintegritas. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengakhiri permenungan kita kali ini dengan mengatakan bahwa semua orang yang hidup di muka bumi ini butuh untuk dihargai. Karena ketika dihargai, maka kepada kita diberikan kepercayaan. Kepercayaan adalah pekerjaan yang membutuhkan pertanggungjawaban. Saudara, marilah kita renungkan bahwa betapa berharganya kita dalam pandangan Allah. Sehingga kepada kita diberikan kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, bekerja adalah suatu keniscayaan dalam kehidupan orang percaya. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab dengan bekerja. Ada ungkapan yang mengatakan, doakanlah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita doakan.